Hai, selamat datang kembali di Horror Zone. Masih bersama saya Karomal Wahab. Di episode seputar horor kali ini, kita akan membahas sejarah tentang kematian mumi mengutuk Mesir. Dan saya sarankan menonton dengan layar full screen dan dengan menggunakan headset agar lebih terasa sensasinya. Pada tahun 1923, di bawah terik matahari gurun yang membakar, sekelompok arkeolog Inggris tiba di Lembah Para Raja. Dipimpin oleh Dr. Jonathan Ward, mereka mengikuti peta kuno yang mengarahkan mereka ke sebuah makam tersembunyi, tak pernah tercatat dalam sejarah manapun. Makam itu terkubur di bawah ribuan tahun pasir dan bisu. Pintu batu raksasa berdiri di hadapan mereka, tertutup rapat, dihiasi dengan simbol-simbol aneh dan kalimat dalam hieroglif merah darah. Dr. Ward menatap tulisan itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu tersenyum sinis saat pemandu lokal memperingatkan bahaya. Ini kutukan, doktor. Tidak boleh dibuka. Tapi Dr. Ward hanya berkata, sejarah tak bisa dikutuk. Ia hanya perlu ditemukan. Dan mereka membukanya. Udara dingin menyembur keluar dari kegelapan. Terowongan sempit mengarah ke ruang pemakaman, penuh dengan emas, permata, dan patung-patung dewa. Di tengah ruangan, sebuah peti mati emas berdiri di atas altar batu. Tak ada nama, hanya simbol mata terbuka, dan di bawahnya, lambang kematian. Dr. Ward membuka tutup peti itu. Di dalamnya, mumi Setamun terbaring. Kulitnya hitam, terbungkus kain linen tua yang mengelupas. Tapi yang membuat semuanya terdiam, adalah wajahnya. Mumi itu tidak memakai topeng emas. Wajahnya tidak hancur. Kulit keringnya masih utuh, dan mulutnya tersenyum. Malam itu, suara-suara mulai terdengar dari dalam makam. Langkah kaki di lorong kosong. Bisikan dalam bahasa kuno. Salah satu anggota tim ditemukan mati, tubuhnya terpelintir seolah jatuh dari ketinggian, padahal dia berada di dalam tenda. Pemandu lokal menghilang. Hanya jejak kaki menuju gurun, lalu hilang begitu saja di pasir. Mereka tetap membawa mumi itu ke Inggris. Dr. Ward menyimpannya di ruang bawah tanah rumahnya, menganggap semua kejadian itu kebetulan. Ia menyimpan jurnal, mencatat segala penemuan. Tapi setiap malam, saat jam berdentang pukul 3, ia mendengar langkah kaki berat menuruni tangga kayu, dan suara napas. Putrinya, Lucy, mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang pria tinggi dengan kulit hitam kering berdiri di ujung tempat tidurnya. Setiap malam, sosok itu semakin dekat. Dan pada malam ketujuh, Lucy bangun dengan pasir di sekeliling tubuhnya. Dr. Ward tidak percaya. Sampai akhirnya, ia melihatnya sendiri. Di ruang bawah tanah, peti mati itu terbuka. Tak ada mumi di dalamnya. Tapi di sekeliling ruangan, di lantai, di dinding, dan di langit-langit, tertulis dengan pasir, "Kau telah membangunkanku." Dr. Ward mencoba membakar kain mumi yang ia simpan. Tapi api padam setiap kali menyentuhnya. Ia mencoba membuang peti itu ke sungai, tapi perahu yang mengangkutnya tenggelam malam itu, menewaskan 2 orang. Kutukan itu hidup. Dan ia tidak bisa dihentikan. Lucy mulai berubah. Matanya kosong, bibirnya pucat. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajari. Di kamarnya, patung-patung kecil Mesir kuno bergerak sendiri. Cermin pecah setiap kali ia melintas di depannya. Lalu, suatu malam, Lucy menghilang. Dr. Ward menemukannya di ruang bawah tanah, berdiri di depan peti kosong, tangannya memegang gulungan papirus. Ia berbisik, dia tidak tidur. Ia berjalan di antara dunia. Di pagi hari, tubuh Dr. Ward ditemukan tergeletak di ruang bawah tanah. Matanya terbuka lebar. Mulutnya penuh pasir. Dan di dinding, tertulis dengan darah. Gerbang telah terbuka. Kau tidak bisa menutupnya. Lucy tidak pernah ditemukan. Rumah itu kini kosong. Tapi setiap tanggal 3 bulan Maret, suara langkah kaki terdengar dari ruang bawah tanah. Orang-orang yang berjalan melewati rumah itu mengeluh sesak napas, dan beberapa melihat bayangan tinggi berdiri di jendela, tak bergerak. Di Museum Nasional, kain linen dari makam Setamun kini disimpan di ruang kaca tertutup. Tapi setiap malam, para penjaga mendengar suara ketukan dari dalam kotak itu. Dan setiap tahun, satu pengunjung mati secara misterius. Dengan mata terbuka. Mulut penuh pasir.
dan senyuman di wajahnya. Bayangan di balik tabut Fir'aun. Of course. Here is another 10-minute horror voiceover script, still in the same universe of ancient Egypt but with a completely new narrative, titled Chapter, Bayangan di balik tabut Fir'aun. Mereka menemukannya saat tak mencarinya. Tahun 1932, di tengah gurun barat Mesir yang tandus dan sepi, sebuah tim kecil penggali dari Eropa tersesat dalam badai pasir. Mereka mencari reruntuhan kuil tua, namun apa yang mereka temukan adalah lebih tua, lebih gelap. Sebuah bangunan batu, terkubur separuh dalam tanah, berdiri diam, seperti menunggu. Di dalamnya hanya ada satu ruangan, kosong kecuali satu benda, tabut kayu hitam, berdiri tegak di tengah ruangan, diikat rantai dari emas dan tulang. Tidak ada ukiran. Tidak ada hieroglif. Tidak ada tanda siapa pemiliknya. Tapi pada dinding, tertulis satu kalimat dalam huruf merah. Apa yang disegel oleh dewa, jangan dibuka oleh manusia. Mereka membuka rantainya. Tabut itu tidak berat, tapi ketika dibuka, udara berubah. Suhu ruangan turun drastis. Bau kematian muncul dari dalamnya, dingin dan lembab, seolah ruangan itu bukan bagian dari dunia ini. Di dalam tabut itu, tidak ada mumi. Hanya kain hitam. Dan, satu topeng emas. Topeng itu bukan wajah manusia. Matanya terlalu besar. Rahangnya terlalu panjang. Dan di bagian dalam topeng itu, tertulis sesuatu dalam tinta hitam. Satu kata, Shetep. Malam pertama, mereka mendengar suara ketukan dari dalam tanah. Malam kedua, jejak kaki muncul mengelilingi tenda mereka, jejak kaki manusia. Tapi semuanya mengarah ke tengah, bukan keluar. Malam ketiga, salah satu dari mereka, Franz, menghilang. Yang tersisa hanyalah sepatunya, dan pasir yang berputar di tempatnya berdiri. Mereka memutuskan untuk pergi. Tapi sesuatu ikut bersama mereka. Di kapal kembali ke Eropa, salah satu dari mereka bermimpi berjalan dalam ruangan gelap, dikelilingi suara bisikan yang tidak berhenti. Ketika ia terbangun, ia memuntahkan pasir dari mulutnya. Pasir yang tidak berasal dari kapal. Pasir gurun. Dalam minggu pertama setelah kepulangan mereka ke Paris, 2 dari mereka meninggal. Jantung mereka berhenti saat tidur, dan wajah mereka menghadap ke arah yang sama, timur. Pihak museum memutuskan menyimpan topeng itu di ruang bawah tanah. Tapi malam hari, suara pintu yang terbuka sendiri mulai terdengar. Sensor suhu rusak. Kamera mati setiap pukul 3:13. Satu penjaga ditemukan duduk di sudut ruangan, menggambar simbol-simbol dengan darahnya sendiri. Ketika dibawa ke rumah sakit jiwa, ia hanya mengatakan satu kalimat, berulang-ulang. Shetep telah melihatku. 5 tahun kemudian, seorang mahasiswa sejarah, Marie Dubois, menemukan dokumen tersembunyi yang mencatat nama Shetep dalam ritual pemanggilan dewa tertutup, entitas kuno yang dikubur hidup-hidup oleh para imam Mesir kuno karena tubuhnya tidak bisa mati, dan jiwanya tidak bisa pergi. Shetep bukan manusia. Ia dikutuk untuk hidup tanpa waktu, dan dimakamkan di luar sejarah. Mereka menutup tubuhnya dalam tabut, dan menyegel jiwanya di dalam topeng. Siapapun yang melihat ke dalam mata topeng itu, membuka kembali jiwanya. Mari menulis surat. Ia mencoba memperingatkan museum. Tapi tak pernah sempat dikirim. Tubuhnya ditemukan di apartemennya, dengan jari-jari patah dan wajah yang menghadap langsung ke topeng yang tidak pernah ia miliki. Orang-orang mulai bermimpi tentang padang pasir gelap. Mereka berjalan dalam diam, mengikuti suara yang memanggil nama mereka. Tak ada bulan. Tak ada bintang. Hanya suara itu, berbisik dari balik tabut. Satu persatu, mereka tidak bangun lagi. Kini tabut itu berada di ruang bawah museum yang ditutup untuk umum. Tidak ada label. Tidak ada pencahayaan. Hanya pengamanan besi tua dan satu kamera yang tidak pernah merekam apapun. Tapi kadang, malam hari, suara ketukan terdengar dari dalam. 3 kali. Selalu 3 kali. Dan setiap kali seseorang pergi memeriksa, ada sesuatu yang berubah dalam posisi topeng itu. Seolah ia menoleh. Dan jika kau pernah bermimpi berjalan di padang pasir yang gelap, dikelilingi suara-suara yang tidak kau kenali, mungkin Shetep telah melihatmu juga. Dan jika ia melihatmu, ia akan mengikutimu.
Dan saat kau akhirnya tidur untuk yang terakhir kali, ia akan ada di sana, di balik matamu yang tak pernah bisa menutup lagi. Dan itulah pembahasan tentang kematian mumi mengutuk Mesir. Jangan lupa untuk like and share jika kalian suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di Horror Zone. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.